Akulturasi. Dalam sejarah kebudayaan manusia, ada gerak migrasi, gerak perpindahan dari suku-suku bangsa di muka bumi ini. Migrasi tentu menyebabkan pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan masing-masing yang tentu saja berbeda-beda. Akibatnya ialah, individu-individu atau kelompok-kelompok tersebut dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Inilah kondisi awal terjadinya akulturasi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya, dan share ke teman-teman Anda, agar mereka juga tahu apa yang Anda ketahui. Mari kita mulai. Akulturasi ialah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Ilmuwan di bidang teori akulturasi antara lain Robert Redfield, Bronislaw Malinowski, Melville Herskovits, John W. Barry. Beberapa teori tentang akulturasi. 1. Teori konvergensi. Teori ini mengemukakan bahwa dalam proses akulturasi, dua kelompok budaya yang berbeda akan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Teori difusi. Teori ini menyatakan bahwa dalam proses akulturasi, elemen-elemen budaya dari satu kelompok akan menyebar ke kelompok lain melalui kontak dan interaksi antara individu-individu dari kedua kelompok tersebut. 3. Teori integrasi. Teori ini mengemukakan bahwa dalam proses akulturasi, elemen-elemen budaya dari kedua kelompok akan saling bergabung dan membentuk suatu entitas budaya yang baru. Akulturasi dapat terjadi lantaran didukung oleh faktor-faktor berikut. Pertambahan jumlah penduduk. Perubahan alam. Penemuan baru di berbagai bidang yang mampu memengaruhi budaya sebelumnya. Adanya kontak dengan budaya lain. Dan sengketa atau konflik dengan negara-negara lain. Di samping itu, proses akulturasi budaya dapat juga terhambat bila terjadi hal-hal ini. Adanya pandangan negatif pada budaya asing. Masyarakat memegang teguh budaya asli dan tak ingin dicampuri unsur lain. Sulit membuka diri pada pengaruh luar. Dan lokasi yang terisolasi. Strategi akulturasi. Berikut ini ada 4 strategi akulturasi yang bisa diterapkan oleh individu atau kelompok manusia, menurut John W. Barry. 1. Strategi asimilasi, saat individu tidak ingin memelihara identitasnya sehingga ia cenderung terbuka terhadap budaya lain. 2. Strategi separasi, individu memegang teguh budaya aslinya dan menghindari budaya asing. 3. Strategi integrasi, individu merasa tertarik untuk menjaga budaya asli tapi tetap membangun interaksi dengan budaya lain. 4. Strategi marginalisasi, kemungkinan menjaga budaya asli dan terpapar budaya asing sangat kecil. Tahapan proses akulturasi dimulai dari adanya kontak antara kelompok budaya, kemudian adanya pihak yang mengadopsi elemen-elemen budaya dari kelompok lain dan terakhir ialah adanya integrasi budaya. Contoh-contoh akulturasi. Di Indonesia sendiri, proses akulturasi telah terjadi sejak lama. Bahkan hingga saat ini kita pun bisa menikmati produk dari hasil akulturasi tersebut. Beberapa contohnya yaitu Candi Borobudur, hasil akulturasi budaya Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha. Kaligrafi, perpaduan tulisan Arab dengan budaya Indonesia. Menara Kudus, akulturasi antara Islam dan Hindu. Gambang Kromong, kesenian musik hasil akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok. Masjid Langgar Tinggi, hasil akulturasi arsitektur Jawa dan Tiongkok. Wayang Mahabharata, pertunjukan wayang hasil akulturasi budaya Indonesia dan India. Dampak akulturasi. Dampak positif dari akulturasi ialah pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar budaya. Sedangkan dampak negatif ialah hilangnya identitas budaya asli. Perbedaan akulturasi dan asimilasi. Dalam akulturasi, kedua kelompok budaya tetap mempertahankan identitas budaya mereka.
Sedangkan dalam asimilasi, kelompok budaya yang lebih kuat menyerap kelompok budaya yang lebih lemah. Perbedaan akulturasi dan difusi. Akulturasi berarti terjadi pertukaran budaya antara dua kelompok atau individu. Sedangkan difusi berarti bahwa budaya menyebar dari satu kelompok ke kelompok lain tanpa adanya pertukaran. Pentingnya memahami akulturasi adalah untuk 1. Mengurangi konflik antara kelompok budaya. 2. Meningkatkan pemahaman antar budaya. 3. Memperkaya kehidupan budaya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar Anda.